Menarik untuk membicarakan sebenarnya sosok Jokowi itu bagaimana gitu. Kita coba cek dari belakang dulu nih. Jokowi ini dihadirkan untuk menghidupkan lagi keluarga cendana sebenarnya. Oh, Cendana Reborn. Iya. Maka Gerindra dengan Golkar ini akan menyatu lagi dan akan 3 partai. Bahkan PKB dengan NU ini ribut, nanti akan jadikan satu partai mungkin di pemerintah. Jadi partai Islam di PKB, gantinya P3, partai nasionalis di Gerindra dan Golkar yang sudah menyatu. Yang satu PDI, tetap satu sendirian PDI. Iya, iya. Nah, maka yang dilakukan Jokowi sama persis sama yang dilakukan Kodana. Ada langsung aja lah, gak usah salam-salam. Jadi sekarang kita mulai ini ya, karena Jokowi semakin Di atas angin gitu. Sepertinya kita menarik untuk membicarakan sebenarnya sosok Jokowi itu bagaimana gitu. Kita coba cek dari belakang dulu nih. Sejak dia berkarir di politik itu gitu, terutama ketika Wali kota. 2014 ya, wali kota, gubernur, kemudian presiden itu. Wali kota tuh 2 periode kan? Iya. Sampai diminta lagi oleh rakyat Solo kan? Iya. Periode kedua cuma 2 tahun. Saya tuh pas Jokowi di Jakarta, dia itu pernah bikin karnaval. Di karnaval itu dia mengundang kalau tidak salah 200 sultan-sultan, raja-raja Nusantara, bahkan raja-raja di luar negara juga, luar negeri. Diundang untuk karnaval dan Jokowi jadi pemimpinnya. Jadi itu aura mistiknya keluar banget. Nah, dari kacamata klinik ini kan seolah-olah ya, seolah-olah bahwa dia raja. iya, dia raja di raja lah. Termasuk kira-kira. kasus kemarin di IKN itu Jokowi pakai baju Raja Kutai, sedangkan Raja Kutai sini nggak diundang. Nggak diundang. Nah, Ya, menarik ya. tadi udah disikat. Kudeta. Tapi di masyarakat itu cerita-cerita kayak begitu tuh ada pengaruhnya. Kerajaan tertua Iya. nggak Kutai? Kutai Kertanegara sama Kutai zaman Hindu Buddha itu Beda. dua Kutai yang beda. Beda. Oke. Tapi Kutai yang kemarin nggak diundang tuh Kutai Islamnya, Iya. yang Hindunya mau dulu. tapi Banyak simbolik, cerita-cerita itu. tapi simbolik Kutai kan tertua kan. Iya, misalkan Jokowi itu penerima penerima wangsit lah, Jokowi Tapi, punya. Iya. Tapi kalau kita lihat runut Jokowi ini kan bukan siapa-siapa. Jangan-jangan Penebang kayu. Jangan-jangan siapa-siapa. Kalau jangan-jangan siapa-siapa kan seperti dulu yang pernah saya ceritakan dulu. Nah, Iya, Gimana tapi ini? ngomong bukan siapa-siapa, pakai Arok juga kan bukan Iya, bukan siapa-siapa. siapa. Tapi kan punya wangsit atau punya wahyu internal gitu. Oh, yang membuat- pernah diceritakan itu ya? Iya, yang waktu awal-awal, udah lama lah, udah sekian lama. Mau kita ceritakan kan gak enak Coba ceritakan Ya, lagi, coba ceritakan ceritakan lagi, aja coba. lah. Ini, Ini ini cuma jarang. cerita ini ya. legenda ya. Legenda ya ini. Kebenarannya tidak bisa secara intelektual, tidak bisa dikonfirmasi ya, secara ilmu pengetahuan tidak bisa dikonfirmasi ya. Disclaimer, ini legenda ya. Legenda ini kalau ini. Jadi kalau kita lihat Jokowi sebelum ke Jakarta, itu kan Jokowi di Solo. Iya. Solo kan, Jokowi itu di Solo dan cenderung masa lalu dia tidak ada yang tahu. Bahkan sampai kasus ijazah sampai sekarang tidak bisa dikonfirmasi kan, yang benar yang mana tidak bisa dikonfirmasi. Ada yang nuntut emang ini ijazah. Ini kan berarti sosok Jokowi ini kan seolah-olah adalah orang yang dibuat, bukan orang yang ini, ya. orang yang dibuat gitu. Maka ada sebuah cerita dulu sebelum Jokowi jadi siapa-siapa, nggak sengaja nih di Solo itu ada makam istrinya Pak Harto, Ibu Tin. Butin, yang di Astana itu? Iya. Giri bangun. Suatu ketika ada sosok ya laki-laki ini ziarah ke makam Butin ini, Yang diduga ini ya sekarang ini di Jokowi itu ziarah ke sana, ziarah pakai ritual segala macam ya, nggak tahu agamanya, pokoknya Islam lah kayak gitu ya. Dapat wangsit bahwa dia ini
disuruh masuk dalam kancah politik dan lewat masuk dulu di wali kota Solo, lewat berkiprah dulu di Solo lah. Nah, dengan penguasa Solo dulu. Penguasa Solo dulu. Targetannya nanti apa? Singkat cerita nggak tahu prosesnya seperti apa. Jokowi ini berhasil dengan pencitraannya, kan kita baru tahu Jokowi pencitraan sekarang. Iya. Pencitraan ini kan dibangun berarti kan, dibangun dan dibikin pakai alur cerita yang finishnya sudah ada ini sebenarnya. Di Wangsit itu sudah ada ya? Sudah ada. Finishnya ini sudah ada, tinggal berhasil nggak sampai finish ini. Iya. Tapi dari Wangsit itu udah berhasil, udah nyalon aja di Solo. Saya anak tukang kayu gitu, bahasa kasarnya gitu. Mungkin kalau kita anak tukang kayu nggak mungkin kerja di wali kota Solo. Nyalon saja, urusan belakang urusan kita. Ya yang ngomong itu siapa nggak tahu kita. Ya. Urusan itu bilang oke, kita nyalon, di framing lah, cerita jadi. Jokowi sosok pemimpin yang merakyat ini, udah settingan jadi. Satu periode masyarakat mulai media sosial mulai rame, orang-orang luar mulai melihat, dan Jokowi ini jadi trend center gitu. Di antara wali kota yang lain atau pemimpin daerah yang lain pada ngikutin kan gaya pimpinan seperti itu, dimulai dari Jokowi. Akhirnya periode kedua diminta, baru 2 tahun geser ke Jakarta. Jakarta juga itu udah sesuai instruksi gitu, sesuai cerita instruksi bahwa dia ini setelah sampai Solo, untuk mencapai tujuan ini kamu harus pindah, jangan di Solo, harus ke ibu kota. Ibu kota mau ngapain ya, pokoknya ke ibu kota dulu. Ternyata ketika itu diminta untuk jadi gubernur. Banyak partai karena ininya pencitraannya kuat diminta jadi jadilah gubernur. 2 tahun Wangsitnya Ibutin itu ya? Iya, Wangsit ini ketika ziarah ke makam Ibutin 2 tahun itu masih Wangsit itu baru pertama suruh ke Solo. Wangsitnya tuh selalu berulang lagi, bukan langsung ceritain full, bukan, tapi nanti ada lagi. Oh, ini perintahnya step selesai, perintahnya lagi. Solo, terus Jakarta, sampai Jakarta baru 2 tahun, nggak yakin dong jadi presiden. Mana ada sih orang yang baru masuk dunia politik 2 tahun ini nyalon presiden, jadi berat kalau tidak ada unsur yang lain. Secara mistis suruh nyalon jadi presiden, lawannya waktu itu Prabowo. Sebenarnya di Wangsit itu golnya tuh di Prabowo sebenarnya. Golnya di Prabowo. Kenapa Prabowo bisa kalah? Ini dalam mencapai tingkat tertinggi seseorang harus butuh kesabaran. Mencapai tingkat tertinggi harus sabar stepnya. Maka Jokowi ini dipakai untuk mengalahkan Prabowo. Kedua kalah. Ketiga menang kan, Prabowo menang kan, seperti ramalan Gus Dur juga kan, Prabowo ini akan menang nanti ketika usia udah tua. Nah ini Gus Dur nih sudah tahu ini sebenarnya. Jangan wasitnya Gus Dur sama ini ya. Gus Dur sudah tahu apa yang terjadi nanti suatu saat nanti. Memang golnya Jokowi ini di 2014 ini untuk memuluskan Prabowo di 2024. Cuman kesabaran Prabowo harus tempa dulu ya. Iya, harus tempa. Akhirnya jadi. Ini kan sampai di momen 2024 ini sebenarnya ayat atau wahyu Wangsit ini belum selesai di sini. Saya yakin belum selesai di sini. Ini nanti ada maksud terbelakang ini, bahwa Jokowi ini seperti yang saya katakan dulu itu ya, Jokowi ini dihadirkan untuk menghidupkan lagi keluarga Cendana sebenarnya. Cendana Reborn. Iya. Cendana Reborn. Maka yang dilakukan Jokowi sama persis sama yang dilakukan Cendana, mengambil Taman Mini. Karena mengamankan, sebenarnya itu bukan mengambil, mengamankan Taman Mini. Terakhir menebang Golkar, mengamankan Golkar dari tangan yang tidak perlu. Karena kalau dikasih ke Prabowo kan nggak mungkin, Prabowo udah punya partai yang kuat. Jangan ya, nanti suatu saat saya sih bisa berpikir mungkin Gerindra dengan Golkar ini akan menyatu lagi dan akan 3 partai, bahkan PKB dengan NU ini ribut, nanti akan jadikan 1 partai mungkin di pemerintah. Jadi partai Islam di PKB gantinya P3, partai nasionalis di Gerindra dan Golkar yang sudah menyatu, yang satu PDI tetap satu sendirian PDI. Nah, itu akan ketemu pola itu ya. Akan pola itu. Ini akan menghidupkan kembali fusi partai 1940.
Iya. 74. 74. Itu targetan dari Wangsit itu. Jadi mungkin itu bisa terjadi. Ini nggak tahu, ini kan legenda ya. Ini legenda yang mengotak-ngatik ini. Ini Ya. Pak Jokowi saat itu ziarah ke makam Ibu Tin. Iya. Kenapa bukan makam Pak Harto ya? Oh, kan kita tahu sendiri yang Darah birunya. Oh, darah birunya birunya ya, kemana? darah birunya adalah Putin. Sudah tahu kita Soeharto ini. itu kan Itu cuma cerita-cerita saja itu. Kebenarannya tidak bisa dikonfirmasi dan ininya tapi boleh Ya. dipercaya ya. perlu. Kalau lihat runtutannya kan tadi aja ketika saya mengatakan bahwa ini akan menghidupkan lagi keluarga Cendana, saya merinding dong, merinding, beneran merinding. Nah, merinding kita merinding. Tapi pola-polanya Pola- menarik gitu. Pola-polanya Yang menarik. diambil tuh yang punya simbol-simbol punya orde baru semua, Pak. Iya, iya, iya. Simbol punya orde baru yang diambil. ini menghidupkan kembali tapi dengan cara Seolah-olah menyelamatkan negara dari aset terdahulu. Kalau saya pikir itu mengamankan aset terdahulu supaya dia diambil oleh orang lain duluan. Mungkin seperti itu loh. Kalau legitimasi sebagai Raja Jawa. Dari Jawa. Soeharto yang dulu dianggap Tapi akan Raja berakhir Jawa. sama nggak kayak Soeharto? Ya, mungkin bisa jadi. Kita kan juga Wangsitnya belum tentu sampai selesai, tapi sudah mau finish ini. Iya, iya. Ya nanti Bu Tutut naik kembali terus ya banyaklah inilah. Nah, kalau kita lihat kan karakternya polanya juga jenderal-jenderal mulai menguasai di pemerintahan. jenderal-jenderal Orde Baru ya. Ya orde baru mulai ditarik kembali. Ini Neo Orde Baru. ya mungkin bisa jadi ya. Kalau di ininya ya. Itu kan baru cerita, kalau kita sambung-sambungkan kayaknya kok hampir ini gitu. Mirip-mirip. Saya awalnya tidak percaya dengan cerita itu sebenarnya. Saya mendapatkan cerita itu apa sih, saya tidak percaya. Masa sih ada? Tapi setelah disambung-sambungkan, iya ya. Bahkan tadi ketika saya menyebutkan Cendana mau hidup kembali, merinding saya. Nah, ini masih merinding. Ini Jokowi bukan orang sembarangan berarti ya. Benar sembarangan. Raja Jawa berarti. Raja Jawa. Tapi perlu di garis bawahi, walaupun beliau ini bukan orang sembarangan, beliau hanya Pengantar. pengantar. Karena dalam spiritual mistik Jawa yang gini. Ada apa namanya? Pengalihan kekuasaan itu kan nggak seperti politik era modern ya. Iya. Bisa pakai wangsit itu tadi, pakai wangsit bahwa ente itu adalah kepemimpinan A raja ini itu beralihnya ke Anda Iya. secara iya, spiritual. iya, secara spiritual. Gitu. Itu Asian value itu ya. Value ya. Ya, walaupun tidak bisa dikonfirmasi. Kalau di dunia itu modern sekarang ya memang dikatakan hoax juga nggak bisa, dikatakan Ya, kan namanya kita cerita rakyat ya. namanya cerita dari omongan ke omongan, Cerita rakyat ya. cerita rakyat. Soal kebenarannya biar Kebenarannya sejarah lah ini sebenarnya ya biar serah sejarah itu yang ya. bicara gitu ya. Sama kayak podcast kita sebelumnya soal Habib kan terserah lah soalnya. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman bisa mempercayai atau tidak, yang jelas silakan mencocokkan dengan Mencocokkan. cerita ini. Kenyataannya mirip-mirip gitu ya. Ya meskipun sekarang ada IKN juga ya. IKN itu sejarah baru nanti akan yang dibuka oleh Jokowi. Bisa namanya Nusantara. Tapi- Raja Itu kan Nusantara. Tapi sekedar Raja Nusantara. cerita itu nanti akan kembali lagi ke Jawa Barat nanti. Gimana tuh ya? Jadi karena di sini dulu ada kerajaan besar, habis itu di Indonesia juga ada kerajaan besar di Kalimantan. Itu ada ya semacam model wangsit juga. Orang-orang yang secara keilmuan memang tidak bisa dibuktikan, tapi nanti suatu saat IKN itu nanti pergeseran kerajaan nanti di sono nanti akan balik lagi Ke Jonggol. ke kawasan Sukabumi. Oh, Ke kawasan Sukabumi. Nanti pemerintahan itu setelah dari IKN, next nanti entah berapa puluh tahun atau mungkin satu abad nanti pindah lagi ke Sukabumi. Kata orang ahli klinik. oh jangan-jangan Ridwan Kamil rajanya nanti. Kayak ini etes. Tapi memang parah ya Jokowi sekarang ya. Ya namanya juga raja ya. Iya. Kita saya Kira-kira Jokowi masih nunggu wangsit nih ini ya? Ini lagi menyatukan yang pecah tadi, makanya PBNU mau mencoba mengotak-ngatik PKB. Kalau lihat konflik PBNU dan PKB secara analis, ini kan konflik
Apa ini? Iya. Seolah-olah PKB mau dihijaukan jadi ini. Setelah P3 nggak ada kan. Pantesan NU, PBNU kan menghidupkan Gus Dur, itu neo Orba ya. Dulu Soeharto berhadapan dengan Gus Dur. Oh iya benar, udah tahu berarti ya Gus. Saya visioner sebenarnya ya. Gus Yahya juga ada, kayaknya punya wangsit juga. Iya. Menghidupkan Gus Dur. Neo Orba itu kan NU resisten dengan. Iya. Kalau Orba nongol, ya Gus Dur harus nongol kembali ya. Ya. Oh berarti pemimpin PBNU yang selanjutnya akan menjadi pemimpin yang kritis berarti. Iya, bisa jadi. Ya kita tahu lagi nanti. Kalau Jokowi mengantarkan Kaisang, Gibran, terus itu bagian dari maksud bukan? Ini. Lagi Iya, fana. Betul ya. Enggak, wangsit itu kan periodenya bisa per 25 tahun. Iya. Kayak Penerimaan tambang itu seperti penerimaan Pancasila waktu Orba. cuman dulu nggak ada tambangnya ya. Sudah tambangnya. Miskin dulu ya.